Ya, shalom saudara, Bapak Ibu sekalian. Kembali kita berjumpa dalam acara Rumah Doa Keluarga. Puji Tuhan, saya percaya kita yang selalu rindu akan hadirat Tuhan, selalu rindu ada dalam rumah doa, ada dalam bait Allah, ada dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Malam hari ini kita mempersiapkan hati kita. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan di dalam rumah doa, kita mau beribadah, kita mau datang kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, saya mengajak saudara di rumah masing-masing, kita datang kepada Tuhan, kita ikuti ibadah ini dari awal sampai selesai supaya kita menerima berkat-berkat sorgawi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan membuka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur, terima kasih Tuhan, kembali lagi kami boleh ada saat ini karena keadaan kami, keberadaan kami hanya oleh anugerah Tuhan. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami hidup sekarang ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sucikan layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Urapi kami setiap pendengaran, urapi hamba-Mu setiap perkataan yang keluar, semua itu dari Tuhan. Urapi umat-umat-Mu, kami semua telinga kami diurapi, hati kami semua diurapi. Oh Tuhan, sehingga menjadi tanah hati yang baik. Karena firman Tuhan adalah benih yang baik. Oh Tuhan, kalau tertanam di tanah hati yang baik, kami percaya semua akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah-buah yang baik. Demi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami memulaikan ibadah ini, kami buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyi pujian saudara. Kita akan datang menyembah Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Nyanyi dalam iman saudara, kerinduan kita supaya keluarga kita semua datang menyembah Tuhan. Kita bawa mereka kepada Tuhan. Kalau keluarga kita semua telah datang kepada Tuhan, kita rindu supaya semua suku bangsa datang kepada Tuhan. Nyanyi kembali pujian ini dengan sungguh-sungguh dengan iman. Inilah doa kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Kita menyembah Tuhan, saudara. Kita bawa keluarga kita kepada Tuhan. Kami sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Ini aku Tuhan. Kami sembah. Haleluya, 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 jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluarga datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Agar semua keluargaku datang menyembahmu. Agar semua keluargaku datang menyembahmu. Terima kasih Bapa di sorga.
Engkau Allah yang patut disembah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kasih, penyayang, besar kasih-Mu, berlimpah ruah Tuhan, kasih dan anugerah-Mu. Terpuji-puji nama-Mu. Kami mengucap syukur terima kasih. Kau mengubah keluarga kami, Kau menjadikan rumah doa kami semua menjadi rumah doa di mana Allah hadir dan Allah berbicara lewat kehidupan kami, bersekutu manis dengan Engkau. Itulah yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mendengar firman-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Berbicaralah dengan kuasa-Mu. Karena perkataan kuasa-Mu adalah sanggup mengubah kehidupan setiap orang yang mendengar firman-Mu. Kami percaya akan mengalami perubahan, akan mengalami kuasa perubahan dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak lalu begitu saja, tapi akan melaksanakan apa yang disuruhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita masih dalam tema yang besar. Kita adalah rencana Allah yang abadi. Rencana abadi Allah karena semuanya dimulai dari rencana Allah. Dari Taman Eden sampai ke Taman Firdaus di sorga, Tuhan sudah merancangkan bagi orang yang percaya keselamatan. Kita akan melihat bagaimana keselamatan itu saudara. Saudara, kita akan baca Alkitab kita di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, ya, tetapi pemberian Allah. Ayat 9 katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, firman Tuhan sangat tegas ya, bahwa kita diselamatkan bukan oleh hasil usaha. Memang saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden, hidupnya mengembara di bumi ini. Mengembara mencari damai, mencari ketenangan, mencari kepuasan, mencari jalan untuk kembali ke Taman Eden. Karena di sana hidup dengan damai dan tentram. Mereka rindu untuk kembali ke sana. Tapi apa saudara? Jalan itu telah ditutup supaya manusia jangan kembali untuk mengambil pohon yang satu lagi, itu pohon kehidupan, sehingga manusia selama-lamanya hidup dalam dosa ya saudara. Puji Tuhan saudara. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk keselamatan kita. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan hatinya adalah membuahkan kejahatan ya sudah di dalam Kejadian 6 ayat 5 kalau saudara baca. Karena manusia telah jatuh dalam dosa, Tuhan melihat bahwa manusia itu, kejahatan manusia itu makin banyak ya. Kecenderungan hati manusia itu adalah membuahkan kejahatan. Sehingga Tuhan berkata dalam ayat 7 bahwa aku akan menghapuskan manusia yang kucipta. Dia akan menghapuskan dari muka bumi, firman Tuhan katakan. Baik manusia maupun binatang. Baik binatang maupun hewan-hewan dan binatang yang melata, bahkan burung-burung di udara, Tuhan akan hapuskan. Tuhan sudah bertekad, dia menyesal melihat manusia ini makin bertambah dosa dan kejahatannya. Sehingga apa? Saudara, Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 6 ya. Cuma ada satu yang berkenan kepada Tuhan. Siapa saudara? Hanya Nuh. Karena apa saudara? Nuh hidupnya bergaul dengan Allah. Kalau kita hidup bergaul dengan Allah, maka firman Tuhan dalam Kejadian 6 ini ayat 7 berkata, dan ayat 8 dia berkata, Tuhan melihat Nuh yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, sehingga Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia ya yang menyelamatkan. Seperti ayat tadi yang kita sudah baca. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan hasil usahamu saudara. Itulah sebabnya saudara, jangan ada yang memegahkan diri bahwa dia pintar, bahwa dia bisa menjaga keselamatan dirinya
sehingga dia selalu kemana-mana selamat. Itu di dunia ini. Belum tentu dia selamat di sorga, masuk ke sorga ya. Karena tujuan kita bukan di dunia ini. Dunia ini adalah tempat pengembaraan. Dunia ini adalah penuh dengan air mata, penuh dengan dosa. Kalau orang percaya kepada Tuhan, tujuan kita bukan di dunia ini. Tujuan kita di sorga, karena kewarganegaraan kita bukan di dunia, tapi kita adalah memiliki kewargaan sorga. Ya saudara, Tuhan mendapati bahwa Nuh adalah satu-satunya orang yang berkenan di hatinya, sehingga dia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kenapa dia mendapat kasih karunia? Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dialah yang benar dan dialah yang saleh di semua manusia yang ada di zamannya Nuh. Saudara, firman Tuhan kita baca dalam Kejadian 6 itu, saudara baca di rumah. Saudara, hanya Nuh yang berkenan, dan akhirnya dia yang mendapat kasih karunia. Kita tahu bahwa manusia telah dihapuskan oleh Tuhan pada zaman Nuh, yaitu dengan air bah. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Nuh dengan keturunannya, karena dia masuk dengan istrinya, dengan tiga anaknya, Sem, Ham, Yafet, dan istri-istri mereka. Dengan binatang-binatang yang dipilih oleh Tuhan masuk ke dalam bahtera berpasangan-pasangan, sehingga bisa melanjutkan saudara, dunia ini bertambah-tambah lagi, sehingga kerinduan Tuhan supaya dunia ini dipenuhi dengan makhluk hidup yang Tuhan ciptakan itu masih ada. Dia menyisakan satu orang yang bergaul dengan dia, yang hidupnya benar, yang hidup saleh di zaman itu, yaitu Nuh dan keluarganya. Dan dari keturunan Nuh adalah Sem. Dari keturunan Sem kita tahu adalah Abraham yang dipanggil oleh Tuhan, seorang yang benar di mata Tuhan. Abraham juga dia orang yang mau mengikuti Tuhan, yang kita sudah belajar pada waktu lalu ya. Dia mengikuti panggilan Tuhan, keluar dari kaum keluarganya. Karena apa? Karena kaum keluarganya menyembah berhala. Dia suruh keluar dari rumah bapaknya, karena di sana orang menyembah berhala. Saudara, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia ingin menyembah Tuhan karena dalam hatinya dia mengetahui bahwa ada kekuatan yang lebih dari dirinya yang patut disembah, sehingga orang mencari jalan sendiri, menyembah apa yang dia tahu itu baik untuk dia menurut pikirannya sendiri. Ada yang menyembah batu yang besar karena dia tahu di situ ada kekuatan gaib. Dia menyembah batu yang besar karena di sana. Ada juga yang menyembah pohon yang besar karena dia berkata bahwa di situ ada kekuatan yang lebih besar, kekuatan gaib, kekuatan super ya, dari alamnya yang biasa, dari kehidupannya, kekuatannya sendiri. Sehingga timbullah pada zaman dahulu adalah animisme ya, kepercayaan kepada benda-benda yang gaib, benda-benda yang berkekuatan besar yang gaib. Itulah usaha manusia, saudara, untuk mencari keselamatan. Tetapi Tuhan berkata dalam firman Tuhan yang kita sudah baca, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Iman kepada siapa, saudara? Oleh iman kepada Yesus. Kalau kita baca dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, di situ dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ingat saudara, Roma 10 ayat 9 dan 10. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan. Kalau percaya, kalau kita iman, kalau kita beriman kepadanya, maka kita beroleh kasih karunia seperti Nuh beroleh kasih karunia. Karena oleh kasih karunia kita diselamatkan, bukan usaha kita. Seperti zaman-zaman dulu orang berusaha mencari keselamatan. Dia menyembah batu yang besar, menyembah pohon yang besar, karena di situ dia rasa ada kekuatan. Tapi dia tidak tahu ada iblis yang menumpang di situ. Karena iblis melihat, oh manusia mencari siapa yang harus disembah. Tapi iblis yang punya keinginan untuk disembah, itulah sebabnya dia dibuang. Karena dia mau melawan Tuhan, dia ingin disembah seperti Tuhan. Nah, manusia yang mencari batu besar, pohon besar, ingin disembah, apapun patung dia buat untuk ingin disembah, dia tidak tahu. Dia tidak tahu iblis datang ke situ untuk
untuk disembah, untuk dia, karena dia ingin disembah, untuk masuk kesempatan, masuk dalam celah-celah yang dibuat oleh manusia sendiri. Kalau kita tidak menyembah Tuhan, maka iblis masuk. Kenapa? Kita tahu manusia ada 3 dimensi, tubuh, jiwa, dan roh. Seperti yang saya sudah pernah katakan, roh manusia adalah roh yang paling lemah, roh yang sangat mudah terpengaruh. Dan kita mengenal ada 3, roh Allah, dan roh setan, dan roh manusia. Karena Allah itu berbentuk roh, Allah itu roh adanya, iblis itu juga roh. Dan dalam manusia ada roh yang diciptakan Allah, yaitu sebenarnya adalah roh Allah yang ditempatkan kepada manusia. Tapi manusia mati karena melanggar perintah Tuhan, makan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka manusia mati, rohnya mati, rohaninya mati. Sehingga apa? Rohnya tidak dapat mempertahankan kepribadiannya sendiri, dan dia sangat lemah, dan dia sangat dipengaruhi. Tergantung di mana dia membuka hati. Apakah dia membuka hati bagi Tuhan, maka Tuhan masuk dan menjadi raja dalam kehidupannya, memimpin kehidupannya, masuk dalam rencana Allah yang abadi. Tapi kalau dia membuka hatinya bagi roh lain, roh-roh dunia ini, roh setan, roh iblis, maka dia sudah masuk ke dalam kebinasaan. Karena apa? Kalau kita tidak datang pada Allah, pada Tuhan Yesus yang memberi kehidupan, maka kita tetap dalam kematian kekal. Hidup kita tidak diubahkan, kita tidak dipindahkan, kita tidak dibawa keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib. Dan kita tidak dipersiapkan untuk masuk pada kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Bapa di dalam Yesus, yaitu percaya kepadanya. Kita oleh kasih karunia kita diselamatkan, sebagaimana Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, kita mau buka hati buat Tuhan, kita mau buka hati buat Yesus. Sebab Roma 9 ayat 9-10 dikatakan, sebab jika kita mengaku dengan hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Saudara, maukah engkau diselamatkan? Mungkin engkau selama ini hanya menjadi Kristen karena keturunan, karena dari nenek, kakek, oma, opa semua udah Kristen. Tapi saudara belum mengalami Tuhan, belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita mau mendapatkan kasih karunia kalau kita mau bergaul dengan Tuhan. Kita mau bergaul seperti Nuh, bergaul dengan Tuhan, hidup benar, hidup saleh, maka dia mendapat kasih karunia, diselamatkan dari air bah. Karena Tuhan mau memilih dia, karena dia mau bergaul dengan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karena pada saat itu Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Dia telah meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Dia telah meninggalkan kesetaraannya. Dia tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah. Dia menjadi manusia, maka Allah menyertai dia. Sebagai manusia, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, barang siapa percaya akan dia, pada waktu dia dibangkitkan, maka hidup kita juga akan dibangkitkan dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Saudara, saya percaya firman Tuhan ini sangat jelas. Mari saudara, kita buka hati. Kita mau percaya kepada Yesus, karena hanya dialah satu-satunya jalan menuju pada keselamatan. Di dunia ini tidak ada yang dapat menyelamatkan, karena di dunia ini tidak ada nama yang kepadanya diberikan hak untuk menyelamatkan manusia selain kepada Yesus, anaknya yang tunggal. Sebab itu saudara, mari saudara, kita mau buka hati, kita mau menerima dia, kita mau mengaku dia melalui mulut kita, dan kita mau percaya melalui hati kita supaya kita diselamatkan. Puji Tuhan saudara, kita percaya firman Tuhan sanggup membuka pikiran kita, membuka hati kita, mau mengerti firman Tuhan, mau mengerti rencana Allah yang indah dalam hidup kita, supaya kita dapat menanggapi panggilan Allah dalam hidup kita. Kita
kita nyanyi pujian, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saudara, semasih pintu kemurahan Tuhan, pintu anugerah Tuhan yang masih terbuka lebar, jangan kita keraskan hati, saudara. Kita mau datang kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita, karena anugerah-Nya begitu besar, menganugerahkan keselamatan. Kita mau meresponi panggilan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menerima keselamatan dari Tuhan, karena hanya orang yang percaya kepadanya yang diselamatkan. Bagi yang tidak percaya akan binasa. Saudara, Tuhan tidak menyediakan neraka bagi orang, bagi manusia, tapi neraka disiapkan bagi iblis. Tapi manusia yang tidak mau menerima panggilan Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan, akhirnya dia berjalan terus menuju kepada kebinasaan, tidak berjalan di jalan keselamatan yang Tuhan sediakan. Penyesalan tidak akan datang lebih dahulu, saudara. Penyesalan yang terakhir tidak ada gunanya. Sebab itu, saudara, mari malam ini saya mengajak saudara datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Hanya Dialah jalan keselamatan, hanya Dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Tuhan, kepada Bapa, kalau tidak melalui Yesus. Saudara, saya mau berdoa bagi saudara yang mau menerima Yesus. Angkat tangan saudara, katakan bahwa saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, angkat tangan kananmu di atas kepalamu dan tangan kirimu taruh di atas dada. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka mau mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Mereka mau percaya di dalam hati mereka bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Mari Tuhan bekerja di dalam hati setiap mereka yang mengangkat tangan. Saudara mengikuti apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, saya mengaku dengan mulut saya bahwa Engkau adalah Tuhan. Dan saya percaya di dalam hati saya bahwa Engkaulah Allah, telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati. Dan saat ini saya percaya akan Engkau dan saya yakin saya diselamatkan. Saya mengundang itu, Yesus, mari Tuhan, datanglah di dalam, tinggal di dalam hatiku. Jadi raja, jadi juru selamat pribadiku mulai saat ini sampai selama-lamanya. Aku mau ikut Yesus. Aku mau jalan dalam kebenaran dan hidup. Jalan yang ditunjukkan Yesus. Jalan yang menuju keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Setiap mereka yang sudah
mengaku Yesus adalah Tuhan, saya percaya mereka diselamatkan. Karena firman Tuhan digenapi dalam kehidupan setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan, diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Setiap jiwa yang datang kepadamu, tidak engkau sia-siakan, tidak engkau tolak semua orang yang datang kepadamu. Karena satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Satu jiwa sangat berharga, sangat berarti. Karena satu jiwa bertobat, malaikat sorga bertempik sorak. Mari saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Semasa masih kemurahannya masih terbuka, pintu keselamatan masih terbuka. Sebelum tertutup pintu keselamatan, kita mau datang kepada Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan menyelesaikan apa yang disuruhkannya. Dan setiap orang yang sudah mendengar firman, Roh Kudus akan bekerja terus di dalam hati mereka, yang mengeraskan hati. Kami percaya Roh Kudus yang melembutkan hati mereka, dan hati mereka boleh diserahkan kepada Tuhan. Mereka boleh beroleh keselamatan melalui percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur malam hari ini Kau ada dan siap memberkati kami. Kami berdoa Tuhan, buat setiap umat-umat Tuhan yang ada dalam permasalahan, Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Tuhan menolong mereka. Dalam sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka yang sakit. Hiburkan mereka yang dalam keadaan duka. Mereka yang mungkin kehilangan orang yang dicintainya karena mereka ditinggalkan untuk selama-lamanya. Hiburkan mereka yang dalam keadaan duka, supaya mereka boleh kembali bersyukur memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami percaya firman yang hidup tinggal di dalam tanah di kami, menjadi rema, sehingga akan berbuah-buah dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekeliling kami. Karena melalui kehidupan kami boleh menjadi saluran berkat. Berkati firman-Mu Tuhan, tanamkan semua itu dalam hati kami. Berkati setiap orang yang sudah mendengar. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami, pemerintahan kami berkati, mulai dari tingkat pusat, daerah, wilayah, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW. Tuhan tolong semua kepala-kepala desa, pakai mereka semua dengan kuasa-Mu untuk membalaskan kejahatan, untuk membalaskan murka Allah atas kejahatan setiap orang yang melakukan kejahatan di muka bumi ini. Setimpal dengan hukum, dengan kejahatan mereka, sesuai hukum yang berlaku di negara kami. Kami berdoa supaya hukum di negara kami ditegakkan sesuai dengan, oh Tuhan, tujuan bangsa ini, sesuai dengan falsafah bangsa ini. Hidup sesuai dengan kebenaran, hidup di dalam Pancasila, hidup dalam mengakui Tuhan adalah terutama dan di atas segala-galanya. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini. Berkati pemerintahan kami, berkati lembaga-lembaga pemerintahan, berkati lembaga-lembaga legislatif, lembaga yudikatif, berkati TNI, Polri, berkati Tuhan. Berikan kestabilan Tuhan, berikan Tuhan keamanan bagi bangsa ini. Jauhkan dari tindakan-tindakan, dari anarkis, dari tindakan-tindakan, oh Tuhan, kerusuhan apapun. Hal-hal yang mengganggu stabilitas bangsa ini, dijauhkan Tuhan. Pelihara bangsa ini dalam kasih dan anugerah-Mu, dalam damai sejahtera dari Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan tanah air Indonesia diberkati, udaranya Tuhan diberkati, dibersihkan dari segala polusi-polusi, terutama dari segala kejahatan-kejahatan yang ada. Tuhan tolong bangsa kami, supaya nama Tuhan ditinggikan di bangsa ini, supaya nama Tuhan dimuliakan lewat bangsa ini. Terima kasih Bapa. Lepaskan jiwa-jiwa yang ada dalam, oh Tuhan, belenggu-belenggu dosa, belenggu dosa-dosa yang mengikat, dari dosa, dari kecemaran, dari percabulan, keterikatan dosa percabulan, perselingkuhan, dosa keserakahan seperti penyembahan berhala, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Lepaskan semua umat Tuhan dari segala belenggu-belenggu iblis, sehingga mereka ada kebebasan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan umat-umat Tuhan, berkati Tuhan supaya mereka menjadi saluran berkat, menjadi saluran keselamatan bagi keluarganya, diselamatkan.
keluarga besarnya, kerabatnya boleh diselamatkan melalui kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada malam ini Tuhan, Engkau datang melawat kami dengan kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar. Kasih karunia Allah yang menyertai kami. Kasih Allah yang menyelamatkan kami di dalam Yesus. Kiranya kami pegang teguh. Kami tidak Tuhan tinggalkan komitmen kami, kepercayaan kami, iman kami. Supaya tidak ada yang meninggalkan iman percaya kepada Yesus. Supaya tidak ada yang menyesal pada akhirnya karena menuju pada kebinasaan. Tapi tetap pegang teguh keselamatan yang Kau berikan. Supaya pada akhirnya kami buka mata, kami ada dalam kerajaan sorga yang kekal. Kami ada dalam kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Kami ada bersama Yesus di dalam sorga yang kekal, di Firdaus yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kami boleh beribadah malam ini. Kami terima kuasa firman Tuhan yang sanggup mengubah kami. Dan kami kembalikan segala pujian syukur hanya kepadamu yang punya firman. Sebab itu Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Dan memberkati kami lewat firman Tuhan, lewat ibadah kami malam ini. Sebab itu kami mau terima berkat Tuhan. Dalam kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus terus menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Kiranya berkat dari Tuhan terus menyertai kami. Sebab itu kami mengakhiri ibadah kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah ini. Terima kasih buat subscribe, buat like, buat komen. Saudara, kalau saudara diberkati, bagikan kepada teman-teman, kerabat, supaya mereka juga diberkati. Akhirnya sampai jumpa kembali saudara. Tuhan menyertai kita. Immanuel. Salam. Haleluya. Amin.